warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Palapa. Selamat datang di podcast Dikas, DKV Discuss. Bersama saya, Restini Roktaviani, akan menjadi MC pada episode podcast kali ini. Nah, Sobat Palapa, podcast hari ini kita kedatangan tamu yang sungguh luar biasa. Kalian semua pasti penasaran kan? Kalau begitu, yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol santai, sekalian kita perkenalan. Halo semuanya. Sebelumnya, aku boleh tahu nggak nih nama kakak siapa dan umur kakak tuh berapa sih? Mau tahu banget? Mau dong, kan biar kenal. Boleh nggak ya? Bahin dong. Boleh Siapa nggak nih ya? kira-kira namanya? Kok kira-kira? Beneran nih? Beneran. Oke. Perkenalkan, nama aku Keisha Rashika Anindya atau biasa dikenal dengan sebutan K. Oke. Umur Kay sekarang berapa? Aku umurnya 16 tahun sekarang. Oh, 16. Oh, berarti kita seumuran ya? Iya dong. Nah, tadi pas perkenalan ada intonasi Anindianya itu khas banget. Emang kayak gitu? Iya, pengen aja biar jadi personal branding gitu. Gimana tadi? Gimana? Anindya. Anindia, oke. Tadi kan udah kenal nih namanya. Aku boleh nggak nih mengenal lebih dalam, tapi nggak dalam-dalam banget. Tapi Aduh. mengenal sedikit lebih dalam tentang Kay nih, yang mungkin dari hobinya atau kayak warna favoritnya atau bahkan mungkin pacarnya kali ya. Aduh, puy. Apa nih hobinya? Hobi aku udah jelas nggak sih? Hobi Apa aku tuh? itu yang itu loh, yang Apa tuh, kayak menulis? gini. Aduh, bukan temennya. Temennya apa? Temennya Mengetik? menulis. Bukan. Apa dong kalau gitu? Itu loh yang menggambar. Oh, menggambar. betul. Hobinya menggambar. Pasti anak DKV? Iya dong, udah pasti. Nah, kan hobinya menggambar. Itu awal mula menggambar tuh dari kapan ya? Awal mula menggambar? Iya. Mau tahu banget? Mau tahu banget nih, penasaran banget. Dari kandungan. Dari kandungan? Iya. Oh, berarti selama di rahim ngegambar? Iya dong. Oh my god, itu dokternya kalau mau SG isinya gambar semua itu? Iya. Oke. Jadi umur berapa? Sebenarnya tuh dari kecil awalnya itu kayak suka nyoret-nyoret aja sih, kayak nyoret tembok, nyoret. Tembok? Iya, nyoret Anak bandel meja. emang nih. Tapi nggak pernah diomelin juga sih, kayak ya udah nggak apa-apa sampai akhirnya kayak dibeliin, tahu nggak sih papan tulis kecil yang gitu, yang kecil papan tulis Yang gitu. buat biasanya ada pulpen itu? Oh, yang betul. itu. Nah, terus selain itu juga mulai kayak nonton kartun. Nonton kartun? Dari kartun kayak Upin Ipin? enggak, bukan. Kalau aku sih nontonnya dulu tuh yang memotivasi aku untuk menggambar itu kayak dari, tahu nggak sih kartun yang namanya Adventure Time? Adventure Time? Masih kecil nonton itu? Betul. Keren. Terus ada nggak Iya. yang motivasi lain yang bikin kamu tuh terjun ke dunia pergambaran? Iya, selain dari kartun itu, terus akhirnya kayak minta ke orang tua, ke bunda, minta pengen dibeliin yang namanya coloring book, yang Coloring udah book. ada gambarnya tapi tinggal Diwarnain. ngewarnain aja. Terus tapi nggak pernah ada yang diwarnain sih, jadi malah kayak Digambarin di terus luar. ditebelin. Betul. Ya begitu deh. Nah, itu kan dari kecil ya, terus sampai sekarang masih suka kan? Masih lah. Nah, dari kecil sampai umur sekarang nggak mungkin dong nggak ngeasah skillnya. Itu kamu ngasahnya sendiri otodidak atau ada pelatihan khusus? Otodidak. Otodidak? Semuanya. Semua dari kecil? Nah, otodidak kan pasti banyak nih rintangannya. Itu rintangan yang paling sulit selama otodidak apa sih yang kamu rasain? Kalau soal kayak misal kayak art supplies atau bahan-bahannya, alat-alatnya gitu nggak terlalu menjadi rintangan sih, soalnya kalau dulu emang gambarnya kan kayak traditional art atau kayak ya udah dari buku gambar, pakai pensil, pakai pulpen, spidol, semuanya gitu ya. Tapi kan kalau sampai sekarang dari sekarang kan udah beda ya. Udah beda. Sekarang Udah udah jauh. bisa pakai HP, pakai komputer atau segalanya pokoknya Iya, yang pokoknya serba digital. digital. Betul. Terus ya hambatannya nggak ada dari ini, tapi hambatannya ya dari saya sendiri. Nah, aku tahu nih pasti males. Iya. Itu pernah nggak sih ngerasain rasanya bingung, aduh mau gambar apa ya, tapi udah ada mood gambar nih, terus bingung, aduh mau gambar apa ya, kayak kehabisan ide, pernah nggak kayak gitu?
Pernah banget itu kayak kalau dulu ya aku kan gambarnya itu kayak dari kecil tuh kayak ya udah gambar-gambar aja gitu. Belum kenal yang namanya kayak kalau sekarang kan udah belajar yang namanya anatomi atau gitu-gitu Iya, kan banyak, yang iya. kayak dari mulai dari shape atau sampai berbentuk orangnya langsung gitu ya. Nah, terus karena dulu kan baru sekarang kan masuk jurusan Iya. DKV, dulu kan kayak cuma sekolah madrasah biasa kalau aku. Madrasah. Jadi nggak ada belajar tentang gambar-gambar Nggak ada gitu. yang mengkhususkan gambar. Emang ya udah segitunya. Nah terus emang gak gampang aja sih gambar, tapi karena saya seringnya kayak langsung, terus ada saat dimana aku gambar terus tiba-tiba tuh tiba-tiba kayak ini ya Ngerasain apa? kayak merasa tuh gambarnya ini nggak bagus gitu loh, karena Nggak bagus. udah keseringan kayak langsung jadi terus langsung ya udah selesai. Nah ini tuh sebenarnya nggak baik juga sih, kayak maksudnya nggak mau belajar yang lain gitu, tapi ya Mentak udah di situ-situ aja. Terus selain itu juga hambatannya itu karena waktu itu sempat berhenti selama 1 tahun. 1 tahun gambar. berhenti? Iya, berhenti. Itu pas kapan berhentinya? Berhentinya itu kan kelas SD masih sering banget. SD tuh kayak bener-bener lagi menggebu-gebu. Oh, lagi ya, pengen-pengennya nih, penasaran banget sama gambar. Pokoknya upload semuanya ada di IG-nya. Cek dong. Ada, nanti ya, di-spill nanti ya. Iya dong. Di-spill. Terus SD, abis itu mulai ke SMP. SMP ini kan kelas 7, kelas 8. Nah, ini kan karena dulu aku madrasah, jadi kan selain ujian kelulusan, ujian praktek, itu kan juga ada kayak ujian madrasah gitu ya. Ujian, pokoknya praktek-praktek kayak hafalan gitu, Iya, itu sholat-sholat. pasti ada. Gitulah, jadinya tuh bener-bener kelas 9 nggak Sibuk. ada waktu buat gambar sama sekali. Sibuk praktek. Betul. Nah, kan itu setahun berhenti ya? Untuk ngelanjutinnya males gak sih itu? Nggak malu sih, kayak sebenarnya bisa, tapi kayak gimana ya, pas nyoba itu kayak kok nggak kayak dulu ya gitu hasilnya. Kayak merasa skillnya hilang. Oh my god. Nah, itu ngerasa skillnya hilang. Cara mengasahnya lagi itu gimana? Itu mungkin juga bisa jadi tips Sobat Palapa yang mungkin lagi ngalamin, aduh kok udah ngurang sih skillnya, itu cara ningkatinnya gimana lagi? Gampang. Waktu Gimana itu karena kan di SMK ini ya, di sini saya milihnya kan DKV jurusannya. Nah, udah pasti teman-teman aku juga gambar-gambar semua dong, Iya, kayak gambar juga. ngeliat gitu, pengen deh ikutan mana hari pertama yang kayak gitu udah cara pendekatannya malah pakai gambar Pakai gitu. gambar. Seru juga ya emang anak DKV, Iya, selalu berbau dengan gambar. Jadinya kayak ngelihat temen gambar lagi, terus jadinya ya udah kita kayak awalnya tuh cuma tukar-tukaran gambar, terus makin lama ya udah sekarang nggak berhenti gambarnya. Jadi sampai terbiasa sekarang. lagi gambar lagi. Betul. Nah, dari kecil sampai sekarang perjalanan kan cukup panjang. Kamu pernah nggak sih ikutin lomba menggambar gitu? Berapa ya? 1, 2, 3, Kayaknya udah sering banget 4. ikut lomba nih. Aduh, takut deh. Pernah nggak ikut lomba? Pernah dong. Pernah? Berapa kali? Ada 2 juta kali. Nah, banyak banget. Dalam perlombaan itu, lomba mana yang paling mengesankan untuk kamu? Paling berkesan? Iya. Baru kemarin dong. Baru kemarin? Baru kemarin kamu lomba. Lombanya di mana? Lombanya ada di UNAS, Universitas Nasional yang ada di Jaksel. Oh my god. Jaksel banget nih. Kenapa sih kamu bisa bilang itu berkesan? Karena di situ berkesan banget, karena aku tuh bener-bener kan kayak kesannya tuh aku tuh baru masuk ke sini ya, baru masuk SMK di sini, terus akhirnya kayak nggak nyangka bakal bisa ikut lomba lagi, bahkan lombanya yang aku hobiin gitu. Terus akhirnya membuahkan hasil, gimana nggak berkesan dong, kayak Membuahkan hasil. Intinya kayak baru netes baru netes katanya. Terus kayak bangga aja gitu, selain bangga sama diri sendiri, bangga bisa banggain sekolah, banggain orang tua. Ya, bagus. Dari perlombaan itu kamu menang nggak situ? Alhamdulillah sih menang. Juara berapa tuh? Aku pengen tahu deh, penasaran nih. Juara berapa? Juara berapa ya? Aku mau nebak deh. Coba. Juara 2? Dikit lagi. Juara 1? Betul.
Juara satu, serius juara satu. Oh my god, keren banget. Baru netes yang katanya baru netes ya langsung juara satu. Persiapan apa aja sih yang kamu siapin bisa sampai juara satu loh? Oke, dengerin ya. Oke, ini saya dengerin ya. Persiapan. Oke. First thing first, kita itu yang pertama persiapan ngomong sama orang tua. Orang tua, tuh orang tua setuju? Iya, ngomong kalau aku nih bisa mau ikut, dan biar ngeyakinin orang tua dulu kalau kita tuh mau, dan biarkan kalau orang tua udah tahu dia mau, nanti kan kita dapat restunya dong. Semua itu selalu restu orang tua ya? Betul. Nah, terus yang kedua persiapan kalau diri kita ini siap. Siap. Kita harus cek diri kita sendiri lah. Kita Kita diri sendiri. kita nih siap nggak sih gitu. Sebel. Terus ada lagi nggak? Terus selain itu ya persiapan latihan, gimana kayak biar tuh gimana ya, latihan biar kita tuh nggak kagok di sono. Walaupun gini-gini tuh gambar bisa kagok lah. Oh iya. Bisa kagok. Kagoknya tuh kayak gimana sih kalau menggambar? Kagoknya kayak kita tuh bakal, karena kan kalau aku sendiri nih ya, aku tuh kalau gambar kan punya art style-nya sendiri gitu. Waduh, ya. Kayak punya ciri khas dalam gambarnya gitu. Jadi pas kalau misal kita nggak ngelatih ciri khas yang kita punya itu, terus pas kita mau eksekusi langsung tanpa latihan, itu tuh biasanya kayak kagok, ini sebelumnya kita tuh gambarnya kayak gimana sih gitu. Oh, jadi lupa art style sendiri gitu. Terus abis itu ada nggak persiapan yang lainnya? Saya itu persiapan doa. Pasti doa selalu doa. Selalu harus doa biar menang nih kayak juara satu. Iya. Itu persiapannya berapa hari sih? Bisa sampai juara satu? Kan biasanya orang juara satu tuh persiapannya cukup panjang, mungkin bisa seminggu atau 5 hari. Kamu berapa hari? Jujur aja nih ya. Boleh dong, harus jujur dong, masa bohong? Persiapannya sebenarnya H-1 sih. H-1? Serius? H-1 banget? H-1 bisa juara satu. Gila, itu tuh teori Okay. H-1. Terus pas di perlombaan itu kan H-1 persiapannya ya? Pas nyampe di perlombaan ada nggak sih rasa kayak, aduh ini orang-orangnya banyak loh, terus takut nggak sih kamu gitu? Nggak takut, soalnya pas datang ke sono aku sempat temenin orang, kayak kenalan gitu, kayak so asik. Oh, ada kenalan juga di sana, kenalan. Iya. Oh my god. Sampai tukeran IG, mutualan gitu. Oh, mutualan? Oh my god, anak sama-sama suka menggambar. Iya. Mutualan. Oh ya, tadi nge-spill IG ya, nanti dia aja kali ya nge-spill IG-nya. Iya. Biar mereka semua penasaran nih sama IG-nya Kak Kay ini. Oh ya, kan suka gambar. Berapa kali sih dalam seminggu ya mungkin atau sebulan kamu ngelatih gambar? Kalau dulu kan karena dulu masih sering banget, kayak bisa hampir setiap hari gitu. Setiap malah. hari? Kalau dulu ya. Kalau dulu, belum sibuk. Sebelum menjadi wanita karir. Wanita karir, amin. Amin. Itu hampir setiap hari, itu nggak pegel tangannya? Enggak, karena kenapa nggak pegel? Karena itu aku suka. Oh, udah hobi? Suka. Ya udah, mau udah. Kalau udah suka, masa nggak bakal nyakitin dong? Oh my god, ini kayak dia ya. Untuk sekarang kan sibuk nih, ada nggak sih rasa kecewa kayak, duh pengen gambar tapi keganggu terus nih sama kesibukannya? Pernah nggak sih ada rasa kecewa? Iya, pernah banget malah. Kayak gitu deh, karena sekarang kan kita udah SMK ya, terus udah pasti aduh banyak malah hari libur tuh sekarang, kayak ya udah sih cuma latihannya tuh hari libur aja, tapi kalau sempet. Oh my god. Terus bagaimana sih cara kamu membagi waktu di sekolah ini sama hobi kamu itu? Kan sekarang sibuk banget nih. Masa kamu nggak terus-terusan dong ke sekolah terus? Pasti kamu pengen ngejalanin hobi kamu. Udah pasti dong. Gimana sih cara ngebagi waktunya? Cara ngebagi waktunya itu yang udah pasti kita tuh harus menganalisis. Ini wanita karir banget nih kayaknya nih, menganalisis ya. Setelah menganalisis,
menganalisis kalau seberapa sibuk sih kita dalam seminggu itu, kayak tugas, misalnya kita tuh harus tahu ada nggak sih tugas yang bakal kita kerjain di hari libur itu. Kalau nggak ada, boleh dong free time-nya gambar gitu. Terus kalau misalkan lagi gambar, itu suka gambar sendiri atau ditemenin sama orang? Lebih sukanya nih yang mana nih? Lebih sukanya sih sendiri sih. Sendiri. Nggak ditemenin tuh. Temenin siapa? Nah, untuk sekarang ada nggak satu orang yang jadi support terbesar di hidup kamu dalam dunia pergambaran ini? Mungkin dari pacar kamu, Aduh. atau mungkin orang tua kamu, atau mungkin teman-teman kamu, ada nggak? Ada lah, udah pasti. Yang pertama, siapa? Dulu sih sebenarnya orang tua tuh dulu sebenarnya nggak support ya, malah Support. Nggak support tuh kenapa? Karena dulu kan mereka kan ya orang tua milenial gitu ya, maksudnya mereka tuh masih menganggap pekerjaan yang mau anaknya lakuin itu bukan menggambar kan, karena menggambar itu termasuk seni dan bukan kayak profesi yang bakal menjamin kehidupan selanjutnya. Jadinya tuh dulu tuh kayak ya udah, kalau misal aku minta buku gambar, ya beli nggak beli gitu maksudnya. Oh, jadi harus diyakinin dulu ya. Iya, makanya tuh sekarang kan buktinya dengan lomba. Nah, terus sebenarnya tuh sebelum masuk SMK ini kan, mau milih tuh aslinya tuh sebenarnya aku mau dimasukin ke SMA. Akuntansi. Akuntansi. Jadi berbalik sama hobi ya, akuntansi. Terus itu cara kamu nolak gimana? Soalnya ya caranya itu dengan gampang aja sih, kayak yang ngerayu. Oh, pinter ngerayu nih berarti nih. Keisha pinter ngerayu. Semua cowok harus bisa nih, hati-hati nih sama Keisha, ntar dirayu. Terus kayak ya udah kan dulu mau masuk akuntansi, tapi kayak nggak mau lah, dalam hati tuh kan siapa yang ngejalanin gitu loh, kan aku yang ngejalanin. Iya, harusnya kita yang memilih. Iya, jadi tuh kayak apa sih istilahnya, deep talk sama bunda gitu. Oh, itu juga tips loh untuk sobat palapa yang mungkin sekarang di fase pengennya tuh orang tua begini, kitanya begini. Iya gitu. tuh. Oke. Mungkin sobat palapa juga masih bingung nih. Kayak gimana ya? Orang tua tuh nggak ngerestuin, tapi kita pengen. Nah, tadi kan Kish juga begitu kan. Ada sedikit tips lagi nggak nih buat mereka bisa ngeyakin orang tuanya kalau anaknya tuh bisa di bidang apa yang mereka mau gitu. Ada dong. Seharusnya di orang tua yang mau terus. Gimana tipsnya? Tipsnya itu ya yang pertama, kita tuh harus tahu kalau ini tuh kita yang mau, dan orang tua itu harus kita patuhi ya, tapi kita tuh juga mau membuktikan kalau kita ini bisa di suatu bidang gitu. Jadi kayak selain membuktikan dengan cara lomba dan menang gitu, membuktikan itu kalau kita ini tekun, kita ini punya hasil, dan kayak orang tua ini harus tahu kalau kita ini bisa. Jangan kayak bilangnya kayak kita mau kesini, tapi pas orang tua ngeliat kita tuh lagi leha-leha, ya gimana mau. Oh, berarti harus konsisten. Harus konsisten dong. Nah, itu sobat palapa tipsnya buat kalian yang mungkin lagi bingung nih cara ngebujuk atau ngerayu orang tua. Kita pengen ini tapi orang tua nggak mau, jadi kita harus ngebujuk. Tadi udah dikasih tipsnya. Nah, terima kasih ya Keisha udah mau diajak ngobrol-ngobrol santai sama saya hari ini. Terima kasih juga untuk sobat palapa yang sudah menonton dari awal sampai akhir episode hari ini. Mungkin kalian bisa mengambil yang baik-baiknya untuk hari ini, dan simpan juga tips-tips baik dari Keisha. Saya MC pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.